Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Bunda Ratna. Gimana kabarnya Bunda? Semoga baik-baik saja ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, karena nikmat sehat itu mahal sekali ya Bun. Dan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya Bunda, gimana sampai hari ini keuangan amankah atau sudah ada yang boncos? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal ya Bun, amin. Oh ya, kali ini saya mau sharing tentang pentingnya dana darurat ya. Kalau menurut saya dana darurat itu penting gak ya Bun? Kalau menurut bunda-bunda? Kalau menurut saya pribadi, dana darurat itu nggak penting, tapi penting banget. Karena apa ya? Karena yang sudah-sudah, saya juga pernah mengalami suatu kejadian dimana dulu itu nggak punya dana darurat, dan ada kejadian yang nggak terduga gitu ya Bun, yang harus mengeluarkan dana banyak. Jadinya otomatis saya kan nggak punya dana darurat, jadinya bongkar tabungan utama gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini setelah sharing-sharing sama bunda-bunda, banyak belajar, akhirnya alangkah baiknya jika kita itu dalam keluarga kita itu punya dana darurat gitu ya Bun. Dan ini kemarin sudah membuat dana darurat, tapi ternyata ada suatu kejadian yang mengharuskan saya menggunakan dana darurat gitu ya Bun. Dan akhirnya dana daruratnya ini habis, nggak tersisa buat ada keperluan gitu yang mengharuskan kita pakai dana darurat tersebut. Jadinya hari ini saya mau bikin dana darurat lagi gitu ya Bun. Seberapa pentingkah dana darurat gitu Bun? Kalau menurut saya itu dana darurat itu kan penting banget, bisa menyelamatkan kita dari hutang, dari pinjam-minjem gitu ya Bun. Kalau emang benar-benar ada suatu hal yang harus kita lakukan gitu ya Bun ya. Contohnya kalau pas ada kejadian nggak ada pemasukan sama sekali, atau ada kejadian sakit yang tidak bisa di-cover sama BPJS, atau kendaraan kita lagi rusak kayak gitu ya Bun. Jadinya dana darurat itu penting banget ya Bun, bisa menyelamatkan kita dari situasi yang sulit gitu ya, tanpa kita harus minjam-minjam, berhutang sana sini gitu ya Bun. Dan menurut bunda-bunda, dana darurat sama tabungan itu penting mana sih?
coba bisa sharing dan komen di bawah ya bun, siapa tahu kita bisa sharing sama-sama. Kalau menurut saya itu sama-sama penting ya bun, antara dana darurat sama tabungan. Kalau darurat seperti yang saya jelaskan tadi di awal, namanya aja sudah jelas ya bun, dana darurat. Jadinya kita bisa gunain dana itu dalam kondisi yang darurat gitu ya. Tapi kalau tabungan ya seperti yang bunda-bunda tahu, tabungan kan bisa dengan jangka yang panjang gitu. Oh ya, ini saya juga mau buat dana darurat mulai dari awal lagi ya bun, untuk menjaga keselamatan hidup gitu ya. Kalau pas ada yang kejadian yang nggak diinginkan lagi, artinya kita masih punya cadangan dana darurat bisa membantu gitu ya bun ya, tanpa harus bongkar-bongkar tabungan utama gitu. Bunda-bunda sini ada yang nabung dana darurat nggak? Coba boleh komen juga ya bun ya, kita sharing-sharing sama-sama. Terus saya juga baru belajar, kalau ada yang kurang-kurang ya mohon dimaafkan gitu ya. Menurut saya kalau dana darurat itu bisa diartikan dengan dana tiba-tiba ya bun ya. Bisa juga pas tiba-tiba ada kejadian yang nggak kita inginkan, contohnya pas pemberhentian kerja, jadinya kan kita juga tidak ada pemasukan sama sekali ya bun, jadinya kita bisa menggunakan dana darurat. Dan juga yang sudah saya sebutkan tadi di awal, tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada kejadian yang tidak kita inginkan kayak gitu, jadinya kita bisa menggunakan dana tersebut buat menyambung hidup gitu ya bun. Maksudnya itu menyambung hidup tuh gini, kalau ada kejadian yang benar-benar darurat, benar-benar emergency, kita bisa menggunakan dana tersebut gitu ya bun. Oh ya, di sini saya mau memulai nabung dana darurat dengan nominal 3 juta dulu ya bun ya, sesuai pengeluaran per bulanan gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa disesuaikan juga, kalau mau lebih ya nggak apa-apa gitu loh, mau jadi lebih baik gitu ya. Tapi ini bukan patokan ya bun, soalnya kan juga keadaan perekonomian keluarga juga beda-beda, jadinya ada yang mungkin dana darurat dari keluarga si A lebih banyak, ada yang lebih sedikit juga ada gitu ya bun ya. Jadinya nggak jadi patokan, ini cuma sharing-sharing aja, dan semua ini tergantung dari seberapa mampunya kita mengolah gitu ya, maaf belibet, mengolah dana gitu ya bun. Yang penting dalam keadaan yang tidak memungkinkan, yang benar-benar darurat, kita punya dana cadangan gitu ya bun. Dan nanti saya mau mengisi sesuai dengan apa yang saya gambar ini ya bun. Saya ini gambarnya toples, saya nggak bisa gambar, jadinya seadanya gitu ya, nyontoh-nyontoh. Ini aja juga kayak permen-permen gitu. Nanti saya warnai yang merah nanti dengan nominal 100.000, kalau yang biru nanti bisa 50.000 ya bun ya. Tapi ini bener nggak jadi, nggak bisa jadi patokan ya bun, masalahnya kan beda-beda gitu. Dan ini juga nggak bermaksud ria atau pamer, hanya sebatas sharing aja, dan saya juga masih belajar gitu ya bun.
Dan alhamdulillah ini ada tambahan rezeki. Nanti saya bisa langsung masukkan ke dana darurat aja ya bun, soalnya saya benar-benar nggak punya dana darurat, habis kepake kemarin, jadinya ini saya mulai dari awal dulu. Dan alhamdulillah ini ada rezeki tambahan. Saya mau isi 500.000 dulu, dan ini saya ajar 5 gambar permen dengan warna merah dulu ya bun. Oh ya, dana darurat itu dari mana sih? Kalau menurut saya itu bisa dari menyisihkan gaji yang kita punya, atau juga bisa dari uang tambahan, bisa dari sisa hasil belanja gitu ya bun ya, tergantung kita aja yang memanagenya, memperhitungkannya dan memasukkannya gitu ya bun. Kita kan juga harus pinter-pinter gitu ya, ngepos dana yang lebih penting itu mana kita bisa dahuluin gitu ya bun. Tapi kalau menurut saya ini saya yang lebih penting itu sekarang ini itu dana darurat dulu, soalnya kan benar-benar nggak ada gitu ya bun. Oh ya, ini sudah saya masukkan, sudah saya beri warnai juga, dan saya catat dulu, dikasih tanggal saya masukkannya berapa dan nominalnya berapa. Saya masukkan di binder keuangan dulu ya bun. Dan ini ada yang 50.000 juga saya masukin ke tantangan investasi goal ya bun ya, buat saya, buat tabungan hari tua gitu ya bun. Rencananya saya mau tabungan hari tua berbentuk goal LM gitu ya bun ya. Bismillah, semoga bisa kecapai sedikit-sedikit, gak apa-apa, ntar juga banyak gitu ya. Alhamdulillah ini juga sudah. Makasih ya bun sudah nonton video ini. Kalau bermanfaat tolong di subscribe ya. Assalamualaikum.